Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Jumpa lagi dengan saya Tri Wahyuni dari SD Negeri 3 Klepu, Kecamatan Sumbermancing Wetan, Kabupaten Malang. Kali ini saya akan membahas aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif. Buang gedang dong di dalam kardus. Minta uang dong 100. Parfum yang kedua. Anak tatung di depan batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 3 Klepu, yang saya hormati Dewan Guru beserta staf SD Negeri 3 Klepu. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa dalam keadaan sehat walafiat di siang hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu karena sudah lelah tapi tetap menyempatkan waktu untuk saya untuk bisa melaksanakan diseminasi ini. Nah, sebelum acara ini kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama agar kegiatan pada siang hari ini berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, selamat datang di diseminasi saya penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif dengan saya Tri Wahyuni, CGP Angkatan 9, Kecamatan Sumbermancing Wetan, Kabupaten Malang. Terima kasih tepuk tangannya. Nah, di sini saya akan membahas tentang budaya positif, Bapak Ibu. Saya berdiri di sini bukan berarti saya pintar dari Bapak Ibu, tapi kita belajar bersama-sama. Dari ilmu yang sudah saya pelajari, saya ingin berbagi dengan panjenengan semua. Dan ini merupakan tugas dari modul 1.4 dari calon guru penggerak angkatan 9 yang saya ikuti. Nah, Bapak Ibu, di sini ada tulisan budaya positif. Apa sih sebenarnya budaya positif itu? Kalau dari Bapak Ibu mungkin bisa memberi contoh budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah ini aja. Kira-kira apa? Datang tepat waktu. Bagus. Apalagi? Bersalaman. Bagus ya. Termasuk karakter. Apalagi? Berbicara dengan sopan. Ada kata budayakan 5S yang senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Nah, kemudian apa lagi? Apa lagi? Berpenampilan rapi. Berpenampilan rapi, menggunakan atribut dengan baik ya Bapak. Nah, kemudian mungkin ada yang bisa menjawab lagi. Oh ya, sholat duha. Itu adalah karakter keimanan yang kita terapkan kepada anak-anak. Sholat zuhur juga berjamaah. Nah, itu yang ada di sekolah kita. Nah, di sini konsep budaya positif yang akan kita pelajari pada pada siang hari ini ya. Ada perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif adalah ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Siap belajar ya Bapak Ibu? Siap. Nah, siap ya? Masih semangat? Semangat. 1 kali tepuk semangat. 2 kali tepuk semangat. 3 kali tepuk semangat.
kasih. Nah, kemudian kita akan lanjut karena sudah semangat ya. Ada pembelajaran dengan paradigma baru. Kalau dulu para kita biasa mendengar teacher center. Terus di sini kita akan belajar tentang profil pelajar Pancasila. Di sana ada unsur-unsur dari dalam. Yang pertama adalah karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita biasa sudah melakukan ini. Tadi ada sholat duhur berjamaah, sholat duha, bersalaman, doa sebelum dan sesudah pembelajaran, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mandiri. Mandiri di sini anak-anak dituntut untuk belajar sendiri. Guru hanya memfasilitasi, memotivasi, mengarahkan saja. Untuk yang mencari ilmu itu sendiri adalah anak-anak dengan melakukan berbagai kegiatan. Kemudian beneran kritis. Jadi dengan ada di lingkungan, murid-murid belajar banyak hal. Oh, ini ada ini, bisa saya apa ini? Ada kejadian ini, bisa nggak ya saya selesaikan? Itu benar kritis, benar nggak sih apa yang dilakukan? Kemudian kreatif. Jadi ada hal-hal yang baru yang dilakukan. Kemudian gotong royong. Kalau gotong royong Bapak Ibu mesti sudah tahu ya, apa itu gotong royong yang di sini sudah pernah ada. Biasanya apa? Apa? Piket. Apalagi piket. Terus Jumat bersih. Apalagi apa Pak Zen? Kerja kelompok. Iya, ada piket kelas Jumat bersih dan kelompok. Nah, itu sudah gotong royong ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah berkebinekaan global. Kalau biasanya kita bineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, ada yang tahu nggak berkebinekaan global? Bineka itu apa sih, Bu? Berbeda-beda, pintar Bu Anggi. Kalau global mencakup semuanya, luas. Nah, di sini nilai yang kita bangun dari kebinekaan tunggal ika, mohon maaf, dari berkebinekaan global ini adalah perasaan apa? Kalau sudah banyak berbeda, banyak yang tidak sama, apa yang harus kita lakukan? Perasaan apa kira-kira? Apa? Menghargai. Kalau kita ada banyak hal yang berbeda, yang harus kita lakukan adalah menghargai, menghormati. Jadi berkebinekaan global itu adalah perasaan menghormati keberagaman. Nah, ini adalah monggo disaksikan dulu. Itu kita sebagai apa? Kita sebagai guru bisa menggerakkan boneka. Boneka kira-kira sebagai apa? Siswa. Itu dibuat berdiri bisa tidak? Bisa. Dibuat duduk bisa tidak? Itulah yang kita lakukan selama ini. Ada ilusi-ilusi yang sudah kita lakukan selama ini. Bapak Ibu masih semangat? SD Negeri 3 Klepu. SD Negeri 3 Klepu. SD Negeri 3 Klepu. Iya, masih semangat ternyata, masih ingat diajar kita ya. Ini adalah ilusi kita sebagai guru. Ilusi guru dapat mengontrol murid.
bisa mengontrol murid-murid kita dengan aturan-aturan yang sudah kita buat. Siswa harus melaksanakan, itu ilusinya. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa semua penguasaan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita selama ini selalu memaksa anak-anak dengan hal-hal positif sebenarnya, baik sebenarnya, tapi belum tentu itu baik untuk anak-anak. Misalkan apa, Bu? Misalkan kita tidak memperbolehkan anak-anak untuk bermain, tapi sebenarnya itu kebutuhan anak-anak, gitu ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini seharusnya kita tidak melakukan ini karena kita harus menumbuhkan pribadi yang baik. Itu muncul dari diri kita sendiri, dari anak-anak itu sendiri, dari unsur dalam tanggung jawab dari anak itu sendiri, bahwa saya akan melakukan kebaikan untuk diri saya sendiri, bukan karena merasa bersalah kepada guru atau merasa bersalah terhadap peraturan yang sudah dibuat oleh guru. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Yo, siapa sih dewasa? Bapak ibu guru, bundeng dewasa ya. Yang belum dewasa anak-anak, yang dewasa bisa memaksa, itu ilusi kita. Selama ini kita yang memaksa anak-anak untuk melakukan hal itu. Nah, berikutnya apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Kita harus merubah itu semua. Kalau dulu kita mesti mendengar stimulus respon. Stimulus masih hangat. Stimulus itu apa? Rangsangan. Peter, rangsangan. Kalau sudah ada rangsangan pasti ada responnya, jawabannya. Nah, misalkan kita stimulusnya marah kepada anak-anak, responnya apa? Anak-anak takut dan tidak akan melakukan kesalahan itu sendiri. Itu dulu. Nah, sekarang kita akan ubah pendekatan-pendekatan ke pendekatan teori kontrol. Misalnya dengan mengubah ini semua, tanamkan pada diri kita bahwa kebutuhan kita tidak sama. Jangan sekali-kali menganggap anak-anak kita itu sama kebutuhannya. Mereka berbeda karena latar belakang, karakter, gaya belajar, minat, dan cita-cita mereka itu berbeda. Betul apa betul? Betul nggih? Nah, diubah ke apa? Bahwa kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hanya hal yang sama. Kita selalu melihat murid kita itu sama. Kita perlakukan semuanya sama. Padahal yang harus kita lakukan adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Makanya kita jangan memperlakukan murid itu sama, karena murid-murid kita itu berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jangan Ibu, jangan mengubah orang lain. Seharusnya kita memahami pandangan orang lain. Kita harus mengerti, pengertian gitu sama teman, pengertian sama murid kita. Jadi jangan sampai kita itu mengubah pandangan, bahwa kita harus memahami saja. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Bapak Ibu, selama ini kalau murid kita melakukan sesuatu yang buruk, mesti kita marah. Itu salah, itu gak boleh. Padahal sebenarnya hal yang buruk bisa menjadikan hal itu menjadi hal yang baik. Dengan cara apa? Dengan cara berkolaborasi dan mencari solusi. Nanti akan kita bahas bersama-sama ya. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain? Tidak, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya kita sendiri yang mengontrol diri kita. Jangan mau dikontrol. Kemudian,
suka memaksa. Mudah-mudahan guru di sini yang lain tidak suka memaksa. Yang dilakukan apa sih? Harusnya di situ kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi rembukan kalau orang Jawa bilang. Kalau murid melakukan kesalahan, kita cari kenapa kok melakukan kesalahan, kita cari solusinya agar bisa mempertanggungjawabkan kesalahan dan tahu, oh itu salah dan aku tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Itu yang kita harapkan, gitu, oke? Nah, yang terakhir adalah modal berpikir menang dan kalah. Nah ini kita rubah menjadi menang dan menang. Biasanya kalau murid kita yang juara nih, juara satu hebat, yang tidak juara satu tidak hebat, juara satu jempol, yang juara satu tidak jempol, itu harus kita ubah. Karena setiap anak ya Bapak Ibu memiliki keistimewaan yang berbeda-beda. Jadi semua anak sama, semua anak kalau sudah melakukan ujian itu menang karena sudah berusaha. Nah, di sini ada pelangi-pelangi. Masih bisa nggak lagu itu? Pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Di sini di pelangi itu ada disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, selama ini kita beranggapan kalau disiplin itu pasti ada aturan, kalau disiplin itu pasti ada peraturan. Betul apa betul? Ada lagi yang bilang kalau jam 7 kita melakukan, besok melakukan lagi jam 7, itu disiplin. Menurut dengan modern. Nah, dari ilmu, dari modul yang sudah saya pelajari di JJKP ini, itu sebenarnya disiplin ini berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Jadi disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi belajar, Bu, belajar melakukan sesuatu. Kenapa? Karena yakin nanti aku akan sukses, nanti ini adalah benar. Melakukan sesuatu karena yakin itu benar. Itu sebenarnya disiplin. Masuk pagi yakin karena itu benar, belajar yakin karena itu benar. Itu sebenarnya adalah disiplin. Belajar untuk melakukan sesuatu karena itu yakin. Dari sini disimpulkan bahwa disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau hukuman. Nah, ini biasanya kalau anak biasanya kan melakukan sesuatu karena yang di sini ada imbalan. Aku akan belajar, nanti kalau juara nanti sama bu guru akan diberi hadiah. Kita sering ya Bu, ayo nak belajar yang nilainya 100 nanti dapat permen dari bu guru gitu Jen. Nah, itu yang kita lakukan dan anak terobsesi dari situ. Kemudian ada ancaman dan hukuman. Aduh, aku nanti gak mengerjakan PR nanti akan dihukum oleh Bapak Ibu guru. Seperti itu. Nah, itu adalah disiplin yang harus disiplin yang sebenarnya tidak dilakukan. Harusnya disiplin positif di sini adalah disiplin yang dilakukan karena tanggung jawab kesadaran dari siswa itu sendiri. Oh, aku belajar karena itu kewajibanku, tanggung jawabku. Aku belajar karena ingin pintar. Tumbuh dari diri kita sendiri. Ingat ya Bapak Ibu. Kemudian di sini nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai positif, budaya positif berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa
bangsa maupun latar belakang. Nah, yang pertama adalah kebajikan. Ini sama dengan profil pelajar Pancasila yang tadi pertama kita baca. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian ada kebinekaan global, ada gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Gitu nih Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya ada Primary Years Program atau PYP. PYP bukan FYP yang viral ya, FYP. Nah, apa sih itu PYP? Mungkin ada yang tahu? Nggak tahu Bu. Sama tahu Bu? Lawang saya aja baru tahu Bu. Jadi saya baru mempelajari ini juga dari modul yang saya pelajari. PYP ini adalah program yang biasanya ditujukan oleh anak kepada anak 6 sampai 12 tahun yang bertujuan memberi dasar kepribadian yang baik. Nah, di sini ada toleransi. Kalau anak itu mulai dari bawah, mulai dari kecil sudah mempunyai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan lain sebagainya di sini, maka nanti akan menjadi dasar ketika dia sudah dewasa, dia akan sudah mendarah daging gitu. Kemudian keterampilan hidup atau life skill. Ini kita sudah pernah melakukan Bu. Dapat dipercaya, ada percaya diri gitu ya. Biasanya kita lakukan memberi tugas kepada anak-anak, misal jadi petugas upacara. Kalau anak percaya diri pasti dia mampu melakukan itu ya. Nah, itu sudah kita lakukan. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia ini adalah budaya positif berikutnya. Bapak Ibu, saya tanya dulu meskipun sudah ngantuk, capek, lelah, lesu. Saya tanya dulu, apa sih kebutuhan dasar manusia? Mungkin ada yang tahu. Apa? Oh, makan, minum, tempat tinggal. Oh, kebahagiaan. Nah, ada kebahagiaan juga. Kita lihat ya Bapak Ibu, yang sudah jenengan sebutkan tadi itu masuk di mana ya kebutuhan dasar manusia. Monggo dilihat di bersani. Ini kira-kira makan, minum masuk di mana? Bertahan hidup. Bertahan hidup kita perlu makan, minum, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Kemudian tadi ada kebahagiaan, katanya Pak Sian tadi. Kebahagiaan masuk di mana gitu? Kesenangan dia, kebahagiaan. Kalau murid-murid kita bahagianya ada di mana kira-kira Bapak Ibu? Bermain, pintar. Nah, itu kita berarti harus membiarkan anak-anak untuk bermain. Nah, ini adalah tamparan keras juga bagi saya. Ini seperti yang tadi slide sebelumnya, pemberian positif yang sebenarnya tidak baik menurut kita tapi tidak baik menurut anak. Kita biasanya datang pagi, anak-anak sudah mainan bola, keringetan, capek. Tujuan kita kan supaya anak-anak masuk bisa fokus, tidak bau badan gitu nih Bapak Ibu. Benar, bagus. Tapi itu nggak baik juga menurut anak-anak karena itu mengganggu kesenangannya. Nah, ini tamparan juga bagi saya. Oh, ternyata saya ini guru yang harus banyak belajar. Kita belajar bareng-bareng ya Bapak Ibu. Kemudian di samping kanan ada kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dari teman-temannya senang, sayang, tidak dibully. Seringkali kita ada teman yang hidungnya pesek gitu dibully. Terus ada temennya gendut dibully, ada temennya nggak punya pulpen dibully. Itu yang terjadi. Nah, kewajiban kita memberikan
lima kebutuhan dasar itu kepada siswa. Jangan sampai ada yang dibully lagi. Kasihan, karena akan berpengaruh psikisnya sampai dia dewasa nanti. Kemudian penguasaan, ini bukan hanya di ketua kelas Bapak Ibu. Ketua kelas kuasa atas teman-temannya, tapi penguasaan pada dirinya juga. Saya berkuasa pada diri saya. Saya akan mengatur diri saya supaya apa? Supaya kebutuhan saya tercukupi. Supaya saya ingin apa, keyakinan apa yang ingin saya lakukan, ya saya lakukan selama itu benar. Kemudian ada kebebasan. Kebebasan ini bukan hanya bebas tidak boleh ngapa-ngapain, bebas ngapa-ngapain tidak. Tapi di sini mungkin kita bebas dalam memilih belajar, gaya belajar. Seperti kita tahu apa sih gaya belajar? Masih ingat nggak gaya belajar anak-anak apa saja? Kalau suka membaca itu masuk di gaya belajar apa? Kalau suka lihat gambar masuk di gaya belajar apa? Visual, benar. Kalau suka mendengarkan masuk di gaya belajar apa? Auditory. Kemudian ada anak yang suka harus ada benda konkret, namanya kinesthetik. Nah, itu anak-anak bisa memilih, Bapak Ibu, memilih bagaimana gaya belajar mereka sesuai dengan kesenangan mereka. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Ini kita melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Kita mau makan, motivasinya apa, Bu? Motivasinya kita kalau mau makan, motivasinya apa? Pengen kenyang. Berarti itu kira-kira masuk di ekstrinsik apa intrinsik? In di dalam, karena ingin kenyang. Tapi kalau misalkan saya ingin makan karena ada makanan di situ, masuk ke apa? Ekstrinsik. Nah itu kita ngomong masalah makanan karena sudah siang ya waktunya makan. Nah kalau untuk motivasi, di sini untuk unsur ekstrinsiknya, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, ada anak masuk pagi-pagi sekali karena tidak ingin dihukum. Dia masuk pagi sekali. Yang kedua karena ingin dipuji. Nah itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh si A pinter, masuk pagi. Itu yang kedua unsur intrinsik, karena ada ingin puji. Yang berikutnya ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu, menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi tumbuh dari hati anak itu sendiri, tumbuh karena tanggung jawabnya. Oh aku harus melakukan ini loh. Supaya apa? Ya supaya saya bisa melakukan keyakinan saya. Gitu. Motivasi intrinsik apa sih itu? Untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dia itu datang untuk menghargai diri mereka sendiri. Kegiatan itu ada karena ingin menghargai dirinya sendiri. Oke? Kemudian, di sini kalau kita biasa mendengar ada peraturan, ada hukuman. Nah, di sini masih ada konsekuensi sama restitusi. Saya juga baru mendengar ini Bapak Ibu. Nah, ini kita akan bedakan bersama-sama ya. Apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, untuk hukuman di sini yang pertama tidak terencana dan tiba-tiba. Jadi hukuman misalkan tadi ya, sekali lagi datang tidak tepat waktu.
langsung dihukum. Nggak tahu anaknya harus apa gitu, langsung dihukum. Gurunya yang, oh ini kamu harus push up. Sementara nggak tahu kan, oh nanti aku mau dihukum apa ya, itu hukum. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Jadi murid nggak tahu, oh nanti kalau aku nggak masuk itu nanti akan dihukum apa ya sama bapak ibu guru, nggak tahu karena nggak ada kesepakatan. Kemudian sifatnya satu arah, hanya guru yang memberi hukuman sementara murid tidak bisa menolak, tidak bisa memilih hukumannya apa. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Bisa disuruh nyapu, bisa disuruh ngepel, dan kadang diolok-olok. Ini sangat mengganggu. Psikis itu lebih jahat daripada fisik, hukuman fisik, karena akan terbawa Bapak Ibu sampai mereka dewasa. Nah, ini masuk ke konsekuensi. Bapak Ibu mungkin ada yang pernah dengan konsekuensi, belum pernah ya. Nah, kalau untuk konsekuensi ini terencana atau disepakati. Jadi peraturan ini sudah disepakati oleh siswa, oleh guru, keluarga sekolah. Oh, bahwa kalau tidak datang sesuai tepat waktu, itu nanti hukumannya ini loh. Oh, bukan hukumannya, konsekuensinya ini loh gitu. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Maksudnya apa? Kok tidak nyaman, Bu? Maksudnya kalau anak melanggar peraturan yang sudah kita buat, nah konsekuensinya apa? Misalkan nyapu itu tadi, ya tidak nyamannya di nyapu itu tadi, itu konsekuensinya. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, jadi dimonitor muridnya ya. Kemudian restitusi ini yang akan kita lakukan nanti. Satu kali itu kok, semangat. Halo Ibu, masih capek nggih? Gak apa-apa, yang penting didengarkan dulu. Saya tahu panjenengan semua capek habis bekerja. Kita mengajar anak-anak banyak, pasti penat, pasti capek. Jadi harapan saya meskipun monggo kalau sambil senden, tapi tetap bisa berpartisipasi dan mendengarkan sih. Kemudian di sini saya akan membahas tentang restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau murid melakukan kesalahan, itu kita perbaiki. Jadi proses menciptakan kondisi memperbaiki kesalahan. Jadi kita tidak menghukum, tapi memperbaiki kesalahannya. Dengan cara apa? Dengan cara ini. Dengan cara melakukan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk memberi solusi sendiri. Ini suatu contoh cerita kasus ini. Misalkan ada kasus seperti ini. Ada anak A dan anak B. Dia bertengkar. Kancingnya copot Bapak Ibu. Copot sampai 3. Otomatis lah udah legator. Lah malu ya. Otomatis itu bertengkar. Kemudian kita sebagai guru apa yang harus lakukan? Kita berkolaborasi dengan mereka. Tanya, kenapa sih kok sampai terjadi kancingnya copot? Pasti menjawab, ini Bu, tadi bertengkar Bu, soalnya ini. Nah, kalau sudah bertengkar, bajunya copot kancingnya, terus bisa nggak memperbaiki supaya bisa dipakai lagi? Nggak bisa Bu. Terus saya harus apa Bu? Misalnya seperti itu. Nah, tugas guru di sini adalah memberi solusi dan bertanya, keyakinan apa yang sudah dilanggar? Misalkan keyakinan apa? Nggak boleh bertengkar Bu. Nah itu yang dilanggar. Bapak Ibu, hai. Halo. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, kira-kira Bapak Ibu ini sebagai apa sih? Kalau saya ini kayaknya
punya benih. Pak Zen sebagai apa? Sebagai teman yang lebih sayang. Oh, teman yang lebih sayang, bukan teman yang lebih mesra ya. Kalau saya ini Bapak Ibu jujur, ini saya agak tertampar. Saya tuh sebagai pembuku, suka sekali kalau murid melakukan kesalahan, saya hukum. Dengan harapan kalau sudah dihukum, anak-anak tidak akan melakukan kesalahan itu. Anak akan melakukan budaya positif. Nah, ternyata saya ini salah Bapak Ibu. Nah, kita akan mempelajari dari 5 posisi kontrol guru tersebut. Deng ding deng, nggak ada suaranya saya saja ya. Sebentar, saya tampilkan dulu. Oke. Nah, dari sini kita akan membahas 5 kontrol guru ini seperti apa. Kasusnya sama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini adalah kata-kata dari guru ya. Hormat pada bendera 1 jam. Karena melakukan kesalahan, atributnya tidak lengkap. Nah, ini Bapak Ibu guru ini sebagai penghukum Bapak Ibu. Nah, kemudian ada kata-kata seperti ini. Berapa kali Bapak Ibu harus beritahu kalian, kamu selalu saja seperti itu, kamu mengecewakan saya. Nah, kata-kata seperti ini adalah membuat rasa bersalah. Nah, kemudian masih di kasus yang sama, ada kata-kata seperti ini. Ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak dong, tolong bantu ibu dong, gitu. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan seperti ini ya. Ini sebagai teman. Nah, kemudian ada kata-kata seperti ini untuk pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Ada konsekuensinya nih sebagai pemantau. Setelah upacara kamu harus membeli atribut beroperasi. Jangan ulangi lagi ya. Itu sebagai pemantau. Jadi ada konsekuensi karena selalu sudah melakukan kesalahan. Gitu. Nah, yang terakhir adalah yang saya contohkan tadi, Bapak Ibu, sebagai manajer. Jadi mencari tahu kesalahannya agar anak-anak tahu salahnya apa dulu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Gitu. Jadi ditanya kesalahannya, terus anak-anak dituntun untuk mencari solusinya, gitu ya. Ini sebagai manajer ini yang baik sekali ya. Bu Ning ini baik sekali sebagai manajer juga. Nah, sepertinya tadi sudah paham ya. Kalau sudah paham Bapak Ibu, saya akan tanya kira-kira dari kata-kata ini masuk di posisi kontrol apa ini yang nomor 1 ya? Halo? Nah, ini yang nomor 1 kata-katanya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira masuk di mana Bapak Ibu? Benar. Membuat rasa bersalah. Kita coba benar atau tidak ya? Membuat rasa bersalah. Betul. Di sini membuat rasa bersalah. Kemudian ada perkataan berikutnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira masuk apa ini? Hukum. Pintar. Hukum. Kita coba benar apa salah? Penghukum. Benar. Pintar-pintar Bapak Ibu ini ya. Kemudian yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira apa? Manajer. Kita coba ya, manajer apa? Bukan. Ting teng. Ya, manajer. Betul semua sampai nomor 3. Kita coba lagi. Nomor 4. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman, iya. Ayolah bantu ibu ya, teman. Coba ya benar-benar ya sebagai teman. Kemudian yang terakhir, kamu tidak
Jika tidak mengerjakan tugas, ini ada konsekuensinya. Kalau tidak mengerjakan tugas, maka tidak akan dapat nilai. Kira-kira Bapak Ibu guru seperti ini posisi kontrolnya sebagai apa? Pemantau, iya. Sebagai pemantau, kita coba ya, benar apa tidak? Ya, sebagai pemantau. Nah, kita lanjut di keyakinan kelas. Saya tidak akan menjelaskan di Bapak Ibu apa sih keyakinan kelas. Saya tidak akan menjelaskan di sini. Saya akan bertanya, mengapa kok keyakinan kelas? Mengapa kok nggak peraturan kelas? Ini sebuah cerita ya, Bapak Ibu kalau berkendara di jalan raya di kota besar, mengapa kok pakai helm? Alasannya kenapa? Agar tidak melanggar aturan, agar tidak ditilang, itu satu. Pak Zain bilang agar safety katanya. Agar tidak ditilang itu masuk di unsur luar, unsur ekstrinsik. Ekstrinsik ya, itu masuk di luar. Jadi hal yang membuat kita tidak melakukan. Andaikan di situ tidak ada polisi, andaikan di desa-desa pasti akan tetap melanggar. Nah kan, kita melakukan sesuatu karena takut ditilang. Tapi kalau datang dari kita supaya safety katanya Pak Zain. Nah, supaya safety Bu, itu datang dari hati, dari intrinsik. Itu turun dari kewajiban kita, tanggung jawab kita kepada diri kita sendiri. Itulah keyakinan bahwa kita yakin kalau kita tidak memakai helm, maka kita akan celaka kalau nanti ada kecelakaan. Kepala kita akan terbentur. Tapi kalau kita memakai helm, kita yakin kita akan safety, terlindungi kepala kita. Itulah kenapa kok disebut keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Nah, untuk membentuk keyakinan kelas, biasanya di kelas ya, sebenarnya kita sering sudah melakukan. Kalau dulu saya membuat kesepakatan kelas yang ada di belakang saya itu, dan kesepakatan kelas yang kemudian saya ganti jadi keyakinan kelas. Itu sebenarnya sama Bapak Ibu, karena itu kita mengambil dari ide-ide anak-anak. Ayo, mau peraturan apa untuk kelas kita? Nah, ini cuma diganti aja keyakinan kelas. Jadi masing-masing anak diberi kertas, mau peraturan ini ya. Misalkan di kelas tidak boleh makan Bu, ditulis. Nah, kemudian dijadikan ditempel-tempel seperti itu. Kemudian kita rangkai, kalau punya saya seperti itu, saya ambil dulu deh. Ini mulanya seperti itu, Bapak Ibu. Anak-anak saya beri kertas, kemudian saya suruh nempel. Kita cari yang berbeda, kemudian saya rangkum jadi satu seperti ini. Jadi lebih baik, lebih estetik sedikit daripada itu. Jadi sama, berperilaku sopan, menjaga kebersihan, beratribut lengkap dan lain sebagainya. Itu saya pindah ditulis di sini. Ini adalah keyakinan anak-anak satu kelas. Nah, ada aturan membuat keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal umum. Jadi untuk seluruh kelas, untuk seluruh siswa yang ada di kelas. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Misalkan kalau di sini negatifnya gini, tidak membuang sampah, jadi diganti membuang sampah pada tempatnya, gitu. Nah, terus apalagi ya, yang perkataannya diganti positif, jadi tidak negatif. Misalkan menjaga ketertiban kelas itu dari kata-kata jangan ramai, jadi saya buat menjadi menjaga ketertiban kelas.
Tapi jangan terlalu banyak. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas di sekolah. Jadi menyesuaikan, kalau kelas bawah lebih fleksibel lah gitu. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Jadi seluruh kelas ini diberi kertas satu persatu untuk memberikan pendapatnya. Jadi tidak ada satu anak pun yang tidak memberi pendapatnya. Kemudian kita sepakati bersama, ini peraturannya, ini keyakinan kelas kita yang harus kita laksanakan. Gitu nggih Bapak Ibu. Nah, ini saya perkenalkan. Mungkin belum pernah lihat nggih. Ini pelajaran di saya modul 1.4 segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memfasilitasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Apa sih itu? Kita bahas lebih lanjut ya. Nah, di sini menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau anak kita salah jangan dimarahi. Itu proses pembelajaran. Kita bisa benar karena kita sudah melakukan kesalahan. Nanti nggak akan melakukan kesalahan lagi. Belajar dari sebuah kesalahan. Terus kata-katanya seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari kesalahan, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kita tidak menyalahkan. Kita manusia kok, tempatnya salah. Jadi jangan sekali-kali menyalahkan. Kalau Bu Guru loh jadi sampean, Bu Guru pasti juga akan seperti itu. Bu Guru juga pernah kok melakukan kesalahan, tapi kita belajar dari kesalahan untuk memperbaikinya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Nah, ini kata-katanya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Tadi yang kasus tadi, kenapa kok bisa bertengkar, apa yang terjadi gitu ya. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada ini. Ada. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi mencari alasan. Kenapa kok melakukan itu? Pasti ada alasannya di sini. Kemudian yang berikutnya menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan yang sudah kita buat tadi, kesepakatan di dalam kelas tadi, itu kita tanyakan. Kalau sudah melakukan kesalahan, apa keyakinan kelas kita? Keyakinan apa yang sudah dilanggar kita? Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa itu? Jadi jangan sekali-kali kita membuat anak itu menjadi salah atau menghukum. Inilah yang harus kita lakukan dengan segitiga restitusi. Ini adalah sebuah contoh Bapak Ibu penerapan segitiga restitusi. Sebenarnya ini adalah anak yang terlambat sekolah. Nah, ini yang dilakukan guru. Kemudian memanggil Grace tahu kenapa ibu panggil Grace ke depan? Tahu karena saya terlambat. Tadi Grace berangkat ke sekolah jam berapa? Lalu Grace tahu di sekolah kita masuk jam berapa? Jam 7.30. Nah, kira-kira jika Grace di rumah jam 7.30, di sekolah kita masuk jam 7.30, apakah Grace sudah datang tepat waktu? Ya, Bu, saya terlambat. Nah, ya, setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Itu adalah manusiawi ya guys ya. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ya kan dari sekolah terlambat dan terlambat masuk dalam kelas.
di sini kita sama-sama mencari solusi supaya Grace datang tidak terlambat lagi ya Grace ya. Nah kira-kira pasti Grace punya alasan kenapa Grace datang terlambat. Nah kenapa bisa bangun siangan? Nah jadi Grace terlambat ke sekolah karena bangun siangan. Lalu Grace tidurnya kemalaman, lupa waktu, banyak main game ya. Nah kira-kira apakah dengan terlambat itu sudah termasuk ataupun sudah memenuhi keyakinan Masida? Nah Grace masih ingat apa seperti keyakinan Masida? Nah baik, jika Grace masih ingat keyakinan Masida, lalu langkah apa yang akan Grace lakukan supaya Grace tidak terlambat ke sekolah? Nah, apa itu Grace melaksanakan? Oke, bagus. Grace sudah berusaha untuk menjadi lebih baik. Doakan semoga Grace menjadi anak yang selalu melakukan sekolah dan selalu menjadi tidak mentaati peraturan sekolah. Grace ya. Oke, baik. Terima kasih Grace. Nah, seperti itu harusnya Bu. Makanya di sini saya merasa tertampar sekali. Saya kok nggak seperti itu ya. Makanya di sini saya berdiri di sini bukan berarti saya itu pinter. Sudah berarti saya itu benar, tidak. Tapi di sini kita belajar bareng-bareng untuk memperbaiki apa yang harus diperbaiki. Nah, masih capek Bu? Capek nih. Sekarang kita biar tidak capek. Ini murid-murid kita ice breaking sebentar. Sebenarnya ya kalau RAM ya ini di kelas sebelah. Kalau RAM kita tetap RAM pam ada di meja. Dilihat dulu baru kita lakukan bareng-bareng ya. Ini saya waktu di kelas 1. Ini di kelas 6 pada waktu pembelajaran IPA ya. Nah, monggo supaya nggak capek kita aram pam bareng-bareng murid-murid kita ya. Ya, bareng-bareng ya Bapak Ibu. Sudah semangat belum Bapak Ibu? Nah, kalau sudah semangat kita tutup. Nah, alhamdulillah dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau sebagai manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan.
itu, supaya kita bisa menerapkan dalam pembelajaran kita sehari-hari, supaya kita menjadi guru yang dirindukan murid, yang dicintai murid. Itu dari saya. Sekian, mohon maaf atas kesalahan mungkin disengaja atau tidak. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu mendapatkan rahmat, hidayah dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dari saya Triwayuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghargai teman-temannya. Bisa? Anak-anak tulis apa keyakinan kelas. Misalkan berbicara dengan sopan, boleh ditulis di situ. Terus anak-anak menginginkan kelas ini sebaik apa? Silakan anak-anak ditulis seperti ini. Paham? Silakan ditulis dulu. Baik anak-anak, sudah selesai? Sudah, tolong diangkat kertasnya. Yakin ya dengan keyakinan kelas masing-masing? Baik, silakan anak-anak tempel di papan tulis. Nama saya Zahra. Saya Heni. Saya Nafis. Saya Akbar. Dari SD Negeri 3 Kepu. Senang, semangat, seru, menyenangkan. Saya menentukan sendiri keyakinan saya. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Hargai orang lain. Akan jadi anak baik. Demikian, terima kasih ya sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.